Hari ini kita akan belajar tentang statistika, kebanyakan teori, nggak ada yang terlalu hitungan. Mean, median, modus, range, standar deviasi, dan ketimpangan itu kita nggak akan bahas dulu. Kita fokus ke teori utamanya dulu. Jadi apa itu statistika? Nah, jadi statistika itu bicara tentang tiga hal. Jadi datanya itu dikumpulin, disajikan, dan diolah. Kalau bahasa Inggrisnya, Koko lebih demen nih. Ada istilahnya, CODI, CODI. Ya, ada ini bisa ada bisa enggak ya. So ini pertama collect. Kalau kamu bicara statistika, kamu collection of data, mengumpulkan, ya kan. O itu organize. Organize itu menyusun data, ya. Lalu D itu display, menyajikan data. Lalu A itu analyze, menganalisis, analyze data. Sama I itu interpret, interpreting. Nah, yang kalian lakukan di SMP, dia kemungkinan besar hanya sampai sini aja. Ya, tapi ada sebagian besar, sebagian kecil sekolah yang kalian dimintanya nanti sampai analisis. Kira-kira misalnya kalau dibandingkan kelompok A sama kelompok B, karena ada dua kelompok, misalnya kelompok pilpres gitu ya. Siapa yang menang, siapa yang itu kan gampang banget ya. Tinggal hitung yang persentasenya paling banyak. Kalau pilpres, pilkada, gitu. Interpret itu menginterpretasi atau kamu menafsir datanya ya. Nah, dari situ kita bisa nyajikan lewat diagram atau tabel. Diagram itu dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Nah, pengumpulan ini bisa macam-macam, kita akan bahas di situ. Ya. Jadi kita baru ngomongin collection of data, atau mengumpulkan datanya. Tapi sebelumnya kita harus kenal istilahnya. Data itu apa sih? Gitu kan. Data itu adalah kumpulan datum atau informasi yang berupa ada dua. Yang pertama bisa angka, yang ketiga bisa kategori. Misalnya gini, kalau angka itu setiap kelas masing-masing orang dapat nilai matematika ulangannya berapa. Nah, itu angka. Tapi kalau kategori, kategori itu contohnya gini, nilainya bagus, nilainya lewat rata-rata, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, itu kategori kan, sekelompok gitu. Kalau angka ya mentah aja gitu. Oke, jadi data itu apa? Kelompok kumpulannya yang lebih sifatnya kalau bahasa Inggris plural atau banyak atau majemuk ya. Ini sifatnya majemuk. Atau bahasa Inggris mungkin lebih umum kali ya, plural. Banyak. Kalau datum sifatnya singular. Satu. Misalnya Ruby nilai matematikanya 95. Nah, 95 itu apa? Data angka, datum angka namanya. Sorry, datum ya. Terus Caca misalnya 97. Itu datumnya Caca 897. Tapi kalau datanya kelas itu berapa? Kelasnya Caca 7B, kelas Ruby 7C, berapa totalnya? Berapa data kumpulan data-datanya? Jadi Caca, Ruby, Ellen, terus teman kamu yang laki, perempuan semua, itu namanya data kalau dikelompokin. Ya, jadi paham ya. Yang berupa ini dan sifatnya setipe. Ya kalau nilai, nilai aja. Jadi bukan nilai tiba-tiba nyambung. Misalnya si Ruby nilai matnya 85. Terus tiba-tiba ada Caca eh, tinggi badannya 180 misalnya. Ya nggak ada hubungan. Ini 85 nilai 180 itu cm. Jadi dia harus berhubungan. Ya, sifatnya berhubungan. Hubungannya apa? Sejenis. Oke, jadi nggak boleh beda jenis. Kalau beda jenis namanya data yang lain gitu, kelompok lain dari data. Oke, nah ini Koko nggak akan screenshot lah ya, karena kan kita di record juga btw. Ya Koko singkatin aja. Lanjut berikutnya. Jadi apa itu statistik atau statistik dan statistika? Dua-duanya beda ya. Statistik nggak ada A-nya. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan. Jadi statistik itu yang sudah di-display. Kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka, yang tadi Koko bilang angka atau kategori gitu ya, yang berkaitan dengan masalah tertentu disusun dalam bentuk tabel, diagram, atau lain-lain. Jadi ini statistiknya. Kalau nggak ada A, statistik saja gitu ya.
dia ngomongin tentang display. Kalau statistika, ini ilmunya, ya knowledge-nya. Ya, ilmu yang mempelajari tentang statistik, selesai. Gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari statistik. Oke, cara sederhana, ilmu yang mempelajari tentang mengusahakan agar data mempunyai makna. Jadi data itu awalnya tidak punya makna. Statistika membuat dia jadi bermakna. Misalnya, Caca dapat 83 misalnya, ulangan. Atau tinggi badan deh, Caca tinggi badan berapa? 170 misalnya, aku nggak tahu. Nah, udah, kalau gitu doang nggak ada maknanya. Mau Caca dia tingginya 170, 176, yang lain-lain juga, yang lain-lain juga ada angkanya dan seterusnya. Tanpa diolah, tanpa statistika, data itu nggak akan ada makna. Nggak akan ada artinya gitu. Nah, jadi dibuat berarti statistika. Oke. Nah, jadi statistika itu ilmu yang mempelajari cara 5 yang tadi ya. Mengumpulkan data, collection, menyajikan display, olah, organize, dia boleh bolak-balik lah ya. Terus analyze sama interpret, menarik kesimpulan kan menginterpretasi sama ya. Jadi kalau kita mau lihat hubungannya ini collection, C-nya, organize, mengolah, terus ini display, menyajikan, terus ini interpretation, ini analyze. Kodai gitu ya, analyze, analysis. Oke, jadi yang 3 pertama, COD, ya, collection, organize, display, itu namanya deskriptif. Jadi mendeskripsikan data. Kalau inferensial, ini yang di kuliahan nanti. Nah, kamu belajar lebih jauh lagi tentang inferensial. Ya, ini di kuliahan, ini di SMP, SMA. Ini di SMA sebagian. Ya, ini SMA sebagian. Jadi kamu fokuskan di statistika deskriptif dulu. Ya, jadi ingat ya, jangan lupa ya, CODAI, CODAI, gitu. Collect, display, organize, analyze, interpret. Coba mulai dihafal-hafalin dulu nih, karena di buku latihan ada, ya, buku soal latihan. Nah, jadi statistik apa? Kumpulan data. Jadi statistik penduduk, statistik kecelakaan, statistik tinggi badan, statistik pemilihan gubernur, statistik pemilihan presiden, statistik orang yang hobinya apa gitu ya, hobi dari kelas masing-masing, statistik pekerjaan, dan seterusnya. Jadi itu kumpulan data yang menggambarkan satu hal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Caca sama Ruby? Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Data. Apa itu data? Nah, udah. Pengamatan yang dikumpulkan dapat berupa kumpulan fakta atau angka, contoh angka inflasi ekonomi, jumlah penderita demam berdarah, dan seterusnya, itu angka. Data menurut sifatnya bisa dari selain angka, yaitu kualitatif. Ya, jadi kuantitas itu apa namanya? Kuantitatif itu quantity, banyak. Contoh gajinya kamu berapa? Misalnya kalau gajinya 12 juta, 15 juta, 30 juta, orang manajer gaji berapa gitu. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, sudah puas atau belum sama gajinya, misalnya gitu. Oh belum. Oh sudah. Berapa orang? Tinggal dilihat lagi. Begitu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu sulit untuk membedakan kualitas sama kuantitas. Kualitasnya bagus. Nah, kan kualitas kan. Sudah puas atau belum. Terus baik, baik banget, buruk, buruk banget. Ingat ya yang kamu disuruh pilih antara baik, baik sekali, buruk, buruk sekali, dan seterusnya. Ya, lanjut. Status sosial contohnya. Status sosial ekonomi menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas, crazy rich, atau apa gitu. Ya, jadi eh, nggak ada angkanya kalau kuantitatif. Oke, lanjut. Jadi kuantitatif bisa dari discrete dan continue. Waduh, apalagi pusing banget. Ingatnya gini, kalau continue dia lanjutan. Ya, kalau discrete dia angkanya tepat gitu. Misalnya jumlah orang mungkin koma-komaan nggak? Misalnya 1,5 orang ada nggak sih kayak gitu-gitu? 1/3/4 orang nggak ada ya, nggak mungkin kan? Mana ada 1,5 orang, orangnya dipotong gitu? Maksudnya apa gitu? Nah, lalu hmm, kalau bicara lagi tentang continue, kalau continue itu dia berlanjut. Tinggi badan contohnya. Tinggi badan itu pasti-pasti enggak kan? Dia bisa 175,3 cm,
Berat badan, dia kontinu kan, berat badan kan nggak langsung 1 kilo, tiba-tiba besoknya lompat 2 kilo, nggak ada, dia ada prosesnya gitu. Ya jadi bilangannya real, real itu dia koma-komaan. Kalau bilangan bulat itu ya angka doang gitu. Ya, lanjut, data dari sumbernya. Menurut sumbernya ada 3, primer sama sekunder. Primer itu apa? Primer itu yang kamu dapat langsung. Jadi misalnya kamu pergi ke satu tempat buat ambil data, itu namanya data primer. Langsung observasi, wawancara, questionnaire, pemilu. Ya, pemilu itu paling gampang lah, primer. Datanya langsung dari orangnya yang pilih gitu. Ya. Lalu kalau sekunder, data yang kamu udah diambil sama orang, kamu olah lagi. Nggak apa-apa, itu bukan plagiat namanya ya. Jadi data yang diambil, contohnya apa? Jadi data sekunder itu disediakan oleh orang yang sudah ambil. Dan data sekunder terpercaya nggak? Nggak selalu, ya. Tapi di Indonesia ada Badan Pengelola Statistik yang menyediakan data sekunder. Jadi BPS namanya, Biro Pusat Statistik. Ya, BPS itu penyedia data sekunder. Dia udah ambil data primer, ya kita tinggal ambil, comot, kita analyze. Namanya BPS. Ini organisasi ya, atau lembaga statistik. Lembaga yang menyediakan data primer. Ya, ini penting banget ya, kamu harus tahu. Jadi kalau ngambil data jangan di Google. Kalau di Google pun ambil data dari internet yang benar gitu. Websitenya harus BPS. BPS itu singkatan bukan badan ya, Biro Pusat Statistik di Indonesia. Bisa salah loh mereka. Contohnya apa? Dia bisa salah dikit lah, tapi salahnya nggak parah ya. Dan bahkan lembaga-lembaga yang terdaftar di BPS pun belum tentu benar. Contohnya nih, paling gampang kejadiannya, yang paling gampang kelihatan, itu Pilpres 2014 sama 2019. Ada badan resmi dari negara, bukan negara ya, bukan dari pemerintah juga, badan resmi yang mereka bikin sendiri, mereka terdaftar, dan legal, tapi bikin hasil palsu Prabowo menang. Itu terdaftar loh, tapi bukan BPS beneran. Jadi masih ada badan yang terdaftar, tapi bisa bikin hoax gitu. Makanya sekarang data itu penting, big data namanya. Sekarang orang tuh mengelola data itu bukan cuma ngambil data. Mereka tuh punya big data, bank data namanya. Big data itu data besar. Jadi sekelompok data yang nggak ada batasannya, gede sekali, dia punya range, dan itu bisa dipakai oleh semua orang dan bisa diapain dengan bebas. Nah, makanya agak ngeri juga dan agak bahaya kalau kita tidak memahami ilmu statistika. Kalau kita nggak memahami ilmu statistika, tapi kita lanjut, kita paksa belajar statistika, itu akan stres. Kita paksa cari kesimpulan, itu akan stressful banget. Atau kita bakal cenderung jatuh ke hoax, gitu ya. Nah, contoh data BPS. Nah, itu data yang sekunder. Dia penyedia data primer yang kita ambil jadi data sekunder. Gitu. Nah, jadi data apa? Kumpulan. Kalau datum, satu. Jadi, kalau banyak, data. Kalau satu, datum. Kayak misalnya food sama feed, gitu ya. Food itu kan yang satu. Food itu satu kaki nih. Satu kaki, lihat deh, kaki foto. Food. Kalau feed, dua kaki, gitu. Kalau tooth, satu gigi kecil, gitu. Kalau feed, teeth, gigi yang banyak. Kalau data, satu. Banyak, sorry. Satu. Banyak. Datum, satu. Gitu ya. Nah, apakah tujuan persiapan jumlah permen untuk setiap rasa harus minimal 25 buah? Jadi ada contoh kasus nih guys. Kira-kira kenapa harus sama? Biar apa? Ayo, Cece atau Ruby boleh jawab. Kalau kita mau ambil orang orang suka suka apa gitu ya. Kok harus sama angkanya? Kenapa nggak 25 jeruk, 30 coklat, 5 susu, 1 kopi? Kenapa harus sama terus? Nggak ada yang bisa jawab, nggak? Langsung aja. Halo, gimana? Kenapa harus sama? Ayo, bantu jawab dong. Kenapa harus sama?
Biar ada, biar adil. Biar adil ya, itu jawabannya paling gampang, bener. Biar adil ya. Jadi dia nggak mungkin beda. Kalau beda ya jadi nggak imbang gitu. Oke. Jadi biar adil ya. Nah, contoh hasil pengumpulan data ya sama siswa rasa permen berapa dan seterusnya biar adil gitu ya. Lanjut, permasalahan tentang bagaimana format hasil pengumpulan data. Jadi ada bakso, soto, batagor, mie ayam, tempura. Terus gimana nih? Mau diapain datanya? Jadi kamu ngebayangin ya, mau diapain datanya nih kayak gini ya. Caca gimana kira-kira? Ini kamu akan bikin apa nih kalau ada bakso, soto, batagor, mie ayam, tempura? Halo, Caca. Maksudnya gimana kok? Oh, jadi gini, ada bakso, soto, batagor, mie ayam, tempura. Ini data-data kayak agak bebas ya, kamu bisa pikir sebebasnya. Jadi pengumpulan data ini kamu mau ngumpulin apa nih kira-kira ada dari 5 kategori ini? Ayo, gimana? Kamu bisa bikin apa di sini? Jumlah orang yang suka makanannya. Betul. Ya, lihat ya sebelah. Tuh. Jadi nama siswa makanan yang dibeli apa? Ada 25 orang, makanan yang dibeli apa? Artinya itu ya kita bisa tahu makanan yang paling laku mana, berapa. Ya boleh juga sih, ya. Atau makanan favorit, ya bisa juga. Nah, ini pertemuan pertama udah beres. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ada 4. Banyak kira. Mau tutup dulu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang ya. Masih sama, mind mappingnya nggak beda. Nah, sekarang kita lihat beda statistika udah. Jadi statistika deskriptif, tadi kan udah ada ya dua, statistika deskriptif sama inferensial. Yang deskriptif itu hanya sebatas kasih penjelasan, selesai. Ya, menjelaskan saja, tanpa bikin kesimpulan. Jadi benar-benar datanya doang, gitu. Lalu kalau tahapannya apa aja statistika deskriptif? Ya, simple, kumpul, susun, saji, analisa, interpret. Ya. Metode pengumpulan datanya bagaimana ya? Nah, cara mengumpulkan data itu ada beberapa cara. Ini cuma 2 ya dikasih. Sensus dan sampel. Oke, sensus dan sampel. Oke, sensus itu mencari data keseluruhan. Oke, lanjut lagi. Metode sampel adalah pengumpulan data hanya sebagian dari data semuanya. Jadi sebagian saja. Oke, lanjut ya. Jadi sensus semua, kalau sampel seluruh. Oke, jangan sampai salah. Sampling sebagian, sensus semua. Lanjut. Cara kumpul, langsung observing, angket atau kuesioner. Kamu kelempar kertas, kasih kertas, tolong diisi dong Google Form-nya, ya, gitu. Lalu wawancara, kamu ngumpulin dengan mengajukan pertanyaan dan langsung kepada narasumber tanya jawab gitu ya. Kamu suka ini nggak? Oh suka, ya udah centang. Kamu gimana centang lagi. Kamu siapin kertas sendiri. Kamu siapin kertas, kamu tulis, nah itu wawancara. Mengumpulkan sebagian atau seluruhnya dari kumpulan data yang telah dilaporkan. Itu yang terakhir kayaknya sih menurut Koko uh, data sekunder ya. Data sekunder. Lanjut, uh,
Menggunakan sebagian atau seluruhnya dari kumpulan data yang telah dilaporkan. Oke, lanjut lagi. Oke, penyusunan data. Ya, sekarang kita lihat penyusunan data. Pemeriksaan data dimaksudkan untuk meminimalkan ketidakbenaran atau keraguan-raguan dari data. Jadi diperiksa dulu, jangan langsung klaim gitu. Contoh ya kemarin, tahun-tahun kemarin sebelum COVID, kok selalu pakai contoh Pilpres tuh 2014 sampai 2019. Itu pengumpulan datanya udah bener, tapi kesimpulannya salah. Ngaco banget kan, makanya harus diverifikasi supaya nggak disalahgunakan oleh orang-orang yang mengambil kepentingan gitu. Lalu diklasifikasi supaya ada kekumpulan-kumpulan yang jelasnya gitu ya. Penyajian bisa tabel dan diagram. Nah, ini gampang ya, selesai ya. Sekarang Koko kasih yang pertemuan ketiga. Ini banyak sekali ya, tapi sebanyak-banyaknya rasanya masih bisa kamu ngikutin ya. Kalau nggak bisa diikutin, tolong tanya. Ya, jadi langsung ditanyain aja. Ya, pokok akan kebut bahan dulu, nanti kita akan lihat apa sih yang kita bisa belajarin dari sini. Ya. Tadi kan kita udah lihat tabel dan diagram. Oke, jadi nih. Oh, udah ya. Nah, ini mirip ya sama yang tadi ya. Jadi tapi diperdalam lagi gitu. Jadi mengumpulkan data dengan observasi. Jadi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati. Kamu datang ke tempat tersebut, kamu amati apa yang bisa kita ambil datanya, kamu ambil. Ya, contoh, tinggi berat badan, kamu harus ukur sendiri masing-masing, satu kelas. Tolong dong lu berdiri di situ gitu ya, lu berdiri di ujung kelas buat ukur tinggi badannya masing-masing. Itu observasi namanya, observing, melihat langsung ke lapangan, gitu ya. Langsung ke tempat di mana data itu mau diambil. Atau kamu boleh manggil mereka, itu namanya observasi, gitu ya. Lalu dengan cara angket, dengan cara mengirim daftar pertanyaan, contoh Google Form. Kalian pernah nggak sih di ini suruh isi Google Form atau isi angket? Ada nggak di metodis? Ada ya, jadi tolong diisi ya, kamu bilang tulis ini. Oke, lanjut. Cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung. Jadi wawancara, tanya langsung. Jadi misalnya kamu datang ke satu orang, terus kamu tanya ke keluarganya gimana. Jadi sehingga kamu tahu gajinya mereka berapa. Jadi mereka adalah kelompok yang ekonomi ke atas atau ke bawah dan seterusnya. Begitu. Nah, contoh nih, jumlah siswa yang menabung di sekolah untuk kelas 1 sampai 6. Jadi banyak yang menabung 25 orang, kelas 2 15 orang, kelas 3 25 orang, dan seterusnya. Nah, jadi kita tampilkan dengan diagram batang gitu. Jadi 25 ini ada kan tuh. Ada 25, 15, 25, 30, 28, 35. Ya tinggal ditaruh di diagram batangnya 28 nih yang tadi agak bingung ya, katanya 30 gitu. Ya. Terus diagram batang siswa menabung setiap kelas, bisa juga diagram batang yang sifatnya horizontal. Jadi ini agak jarang sih, biasanya orang lihat yang kayak gini kan. Ya ini nih. Ya. Kalau ini yang agak nggak umum ya, tapi tetap bisa kita sajikan data yang seperti ini. Lalu langkah-langkah pembuatan diagram batang, ya kamu gambar dulu aja tegak dan lurusnya, kayak Cartesiusnya kan. Jadi sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, ya skalanya harus sama, nggak boleh gede sendiri, kecil sendiri gitu ya. Skala pada sumbu datar dan sejajar tidak perlu, dan tegak tidak perlu sama. Contohnya ini nih, misalnya nih, aduh merah nggak suka lihatnya, itu aja dah. Misalnya gini nih, ya, misalnya ini 1, ya pasti ini 2, ini pasti 3, ini pasti 4, ini pasti 5. Ini nggak harus 1 guys. Ini bisa aja 5, tapi ini harus 10, ini harus 15, ini harus sesuai skala. Jadi tidak harus sama, artinya skalanya nggak perlu 1 ya 1:1, nggak perlu. Tapi untuk sini harus seimbang, 5 ini pasti atasnya 10, nggak mungkin 6. Gitu ya. Jadi mikirnya simple, nggak terlalu rumit ya untuk yang kayak gini. Aku rasa sih bisa lah kalian untuk nentuin ininya. Oke, misalnya kalau ini jumlah orang, ini gaji, ya kan nggak mungkin gaji 5 perak, pasti 5 juta rupiah misalnya, 10 juta rupiah, bisa. Gitu. Ya. Nah, jika diagram batang tegak, maka keterangan harus dikasih. Ya. Ini contoh keterangannya nih. Siswa, jumlah penabungnya berapa, terus kelasnya, nggak ditulis, kelasnya nggak boleh kosong. Gitu. Jumlah penabungnya juga nggak boleh kosong. Oke, tunjukkan satu batang. Oke, nggak usah, udah selesai lagi kan.
Nah, kalau ngasih soal berikutnya, materi berikutnya. Jadi setengah jam lebih dikit lah kita akan bahas tentang seluruh teori statistika. Yang ini for enable editing dulu. Oke, lanjut. Pertemuan terakhirnya. Sama populasi. Nah, kita lihat bedanya. Tadi kita udah lihat ya, kalau populasi itu dengan cara sensus, sampel itu dengan cara metode sampling metode sampling. Populasi itu semua, kayak seluruh orang Indonesia 270 juta orang, itu populasi. Sampelnya misalnya dari 270 juta orang, Koko mau ambil berapa persen orang yang hidup di garis kemiskinan, yang di atas garis kemiskinan, yang kaya, yang normal, yang kaya banget, crazy rich, crazy poor, gitu ya. Nah, nggak mungkin dong kita tanya semua orang di Indonesia 270 juta itu bakal stres. Lu bisa cukup ambil 1 juta orang doang, misalnya. Atau berapa ratus ribu orang yang diambil di sembarangan tempat, di berbagai tempat. Kamu lihat, kamu ambil datanya, oh ternyata bisa dibayangin. Punya bayangan. Ya, atau punya gambaran besar dulu, gitu. Tanpa harus tahu metode samplingnya, tanpa harus tahu keseluruhan data. Kita bisa tahu gambaran besarnya tuh begini, ya. Jadi cukup dipahamin ya. Jadi sampel itu bisa juga dipakai dan dia valid juga. Contoh 3. Nah, ini suhu. Ini namanya diagram garis ya. Keadaan suhu kota Yogyakarta. Jadi dia dari Senin ke Selasa turun, naik, stay gitu kan dari Senin ke Selasa. Kamu bisa baca kok berapa. Suhu terendah ya di hari Sabtu. Mungkin karena orang libur nggak pakai mobil, polusinya kecil, suhunya nggak naik. Gitu ya. Jadi 34, jadi penurunan dari Selasa ke dari Senin ke Selasa berapa derajat? Kelihatan kan 34 ke 1 berarti 3 derajat. Terus bisa ditanya-tanya gitu kan. Perbedaan suhu di hari perbedaan suhunya nggak ada. Soalnya banyak sih bisa diapa-apain banget nih pertanyaannya bisa dibikin sangat bervariasi. Yang penting kamu bisa baca gambarnya dulu, gampang sekali kan baca datanya. Oke, lalu diskusikan bagaimana langkah-langkah pembuatan diagram garis. Oke, dapat melihat gambaran tentang perubahan peristiwa suatu periode dan seterusnya ya berkaitan dengan suatu keadaan yang serba terus. Oke lah. Oke. Jadi kegunaan diagram garis continue ya, serba terus. Biar nggak bingung. Apa itu serba terus? Continue. Langkah-langkahnya simpel aja, mirip, tapi bukan batang kan. Tapi sama, konsepnya mirip-mirip banget. Contohnya, nah, ini diagram apa namanya? Diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran itu pie chart. Dia pakai sudut ya. Jumlahnya 100% in total atau 360 derajat. Ya. Ini nggak perlu. Nah, ini bukan 360% ya, ini salah ya. Ini 360 derajat. Frekuensi harusnya. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu jumlah data yang ada. Tapi kita nggak perlu bikin diagram lingkaran dulu karena belum kepake, nggak terlalu penting ya. Aku akan kasih tanya jawabnya sebentar. Di sekolah kamu nomor 5 udah dibahas, jadi kita tidak perlu lihat lagi. 7 juga udah dibahas. Nah, benar kan? Ada semua ya. Jelaskan pengertian statistika, data, dan datum. Nah, Koko jawabin di sebelah kanan. Yang pertama, apa itu statistika? Apa itu data? Apa itu datum? Ya. Waduh, apa itu? Statistika adalah ilmu. Ingat ya, data plural atau jamak atau majemuk. Banyak data, kata-katanya kamu bikin sendiri. Ini satu angka atau kategori. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang statistika, ya, tentang statistik, tentang pengumpulan data, gitulah ya, tentang data lah, gitulah.
apa aja ya, pengumpulan, pengolahan yang kodi itu ya, tentang data. Yang kedua, apa bedanya statistik dan statistika? Statistik itu adalah penyajiannya. Ingat ya, statistik, tinggal lihat videonya yang sebelumnya. Tinggal back aja. Adalah, apa tadi? Aduh, lupa. Oh, penyajiannya. Penyajian, service, serving of data atau display. Penyajian data. Kalau statistika, ilmunya. Ya, udah ada tuh. Knowledge-nya ya. Knowledge atau ilmu. Yang ketiga, lakukanlah pengumpulan data buku yang dibawa teman-teman sekelasmu dengan cara ya nggak usah lah, nggak usah, nggak usah. Ya bikin sendiri. Ini kamu harus melakukan observasi, jadi dengan cara observasi gitu aja. Apa yang dimaksud dengan data kuantitatif dan kualitatif? Nah, numerik dan kategori. Jadi yang keempat, numerik itu angka, ya berupa angka, number kan, numerik. Numerik itu number. Terus kalau kategori atau kualitatif, kategori dia berupa bukan angka, apalagi ya, ABC gitu. ABC kan kategori. Bukan angka atau keterangan gitu ya, keterangan orang yang hidup hidup eh, dengan gaji di bawah gaji mah angka, bukan. Yang puas atau tidak puas atau kurang puas atau sedikit puas gitu ya. Nomor 6, lakukanlah pengumpulan data berat badan teman-temanmu dengan cara menimbang, ya nggak bisa lah, nggak bisa kita lakukan sekarang ya. Tapi berapa berat badan terberat, nggak tahu, rata-rata berat, ini ada mulai rata-rata nih, ada mulai perhitungan. Ya, tapi nanti kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas baru teorinya saja. Ya, jadi nomor 6 nggak perlu juga, karena kan kamu harus ada di sekolah atau ada di kelas. Gitu. Nomor 8, dengan cara wawancara dan angket. Nah, jadi kita bedakan wawancara, lalu angket atau kuesioner. Jadi sekarang di dunia yang sudah serba digital, yang udah mulai agak bias atau tipis bedanya wawancara sama angket. Nah, kalau wawancara ini kamu langsung sifatnya dialog. Ya, bisa live, bisa Zoom gitu, gampang. Bisa lihat muka langsung kayak gini kan kita wawancara nih. Kalau misalnya aku nanya kalian, Caca, berat badan kamu berapa? Tinggi badan kamu berapa? Kamu lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Gitu kan? Itu dialog. Kamu jawab, pokoknya kamu jawab, pokoknya kamu jawab. Dan sifatnya live. Kalau angket, dia kirim surat atau kertas gitu ya, bukan surat, kertas kuesioner untuk diisi. Jadi pasti bukan live, non live ya. Dia bukan dialog. Untuk kamu kasih, kamu bikin, tolong dong ada Google Form nih, linknya di sini, kamu kerjain ya, gitu. Terus kumpulin ke gue ya nanti ya, kalau udah di-submit tinggal gue lihat gitu. Itu namanya angket. Ya, jadi dia dialog, langsung ambil data di tempat ya. Jadi live atau fresh ya. Fresh data segar. Kalau ini raw data mentah. Oke, raw data kamu bisa dapat bisa belakangan non live. Dia ada pendingnya, ada waktu tunggunya gitu ya. Oke, nggak susah kan? Gampang nggak sih ini? Teorinya bisa ya? Halo, Caca, Ruby. Lumayan ya, nggak terlalu sulit. Koko akan taruh di Microsoft Word. Nomor 1, coba lihat. Tabel berikut menunjukkan data banyak SMP yang berada di 5 provinsi dan seterusnya. Buatlah diagram lambang. Aduh, kita belum belajar ini. Tapi kalau kamu lihat piktogram, itu diagram lambang. Lambang itu gambar. Yang diwakilkan 100 SMP satu gambar. Ya. Misalnya deh, gambarnya kamu mau sekolah. Sekolah gambarnya gimana ya? Sekolahnya rumah aja dah gitu ya. Misalnya. Jadi ini artinya 100 sekolah. Gitu. Satu gambar gini. Jadi Aceh ada berapa? 800. Ada yang bisa langsung jawab? Aceh berapa gambar? Lalu berapa? 8. Ya, betul. Kapan? DIY Yogyakarta, kalau singkat aja Sumbar.
Nah, jadi si Aceh ada 8 sekolah gitu. Bukan 8 sekolah, tapi 8 lambang gitu ya. Mau tulis sama dengan dulu. 1, aduh capek. 2, 3, 4, 5, oh ya udahlah gitu aja. 6, 7, 8. 800 sekolah. Terus Banten 900. Ya udah. Oke, ada cara curang. 900 sekolah ya. Berarti ini kopi tambahin 1. Tambahin 1. 900. DKI ada 10. Ya kan? Ini 8, 9, 10. Jogja ada berapa? Jogja ada 4. 400. Ya udah, ambil 4. Nah, yang jadi PR. Sumatera Barat 650. Berarti 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah. Ini 6 ya, 6 dulu. 6 setengah. Nah, udah gitu aja. Ya. Ini penting ya guys. Jangan motong segitiga doang ya. Kamu harus potongnya begini rata, potong simetris. Emang aturannya gitu. Tapi kalau kasih gambar lain, warna lain aja biar lebih kamu notice gitu. Sebenarnya warnanya nggak boleh beda sama. Tapi setengahnya kok potong ya. Gitu. Ini penting. Jadi kau gambarin warna lain. 6,5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh baru 5. 6 dulu, 6 dulu. Sorry. 6,5. 6 setengah ya. Setengahnya baru kita taruh. Oke, separuh. Selesai. Tapi belum. Kamu harus kasih keterangan. Keterangannya apa? Piktogram, jumlah sekolah. Terus kasih keterangan. Satu rumah artinya 100 sekolah. Jadi kamu bikin selengkap-lengkapnya. Ya, nggak boleh salah. Oke, gitu caranya ya. Nomor 2, 360 orang siswa mengumpulkan kuesioner tentang pelajaran yang disukainya. 95 orang PKN, 70 orang IPS. Tulis dulu ya, aku tulis dulu. 80 orang matematika, 50 orang seni. IPA lupa, IPA 65. Oke, maafkan. IPA 65, seni 50. Kalau kamu tambahin pasti 360, kalau enggak berarti soalnya salah. Gitu. Ya. Tabel berdasarkan informasi di atas. Oh iya, tabelnya men. Ini kasih tabel aja udah. Oke. Tabel ya, maaf lupa. Disuruh bikin tabel ini yang A. Jadi ini mapel sama jumlah. Lalu bikin piktogram yang mewakili 10 orang siswa. Ya sudah, jadi piktogramnya 10 ya, jadi satu ini artinya 10 orang. Gitu. Ya udah, kamu tinggal gambar. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80, 90, 95, berarti tinggal giniin. Gitu ya. Separuh aja gitu, setengahnya doang. Kalau 70 ya gimana, 65 gimana, 50 gimana. 65 ya berarti 6,5. Kamu kok nggak akan bikinin yang ini. Jago lah, kamu udah bisa lah gitu. Tinggal digambarin aja yang 5 ya setengah gitu. 65 jadi 6 orang, 6 gambar dan setengah gambar. Gitu. Ya. Aku akan kirimin lagi ke WA. Lalu yang terakhir, yang 5 dan 6 udah dibahas. Mau copy gambarnya dulu, kita lihat lagi. 5, 6 udah dibahas ya.
Berarti kita skip, taruh aja begini langsung, 7 dan 8. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ruby enggak, Caca? Ada ya, oke. Oke, kok nggak bisa lihat dengan jelas nomor 7, tapi ya kita zoom in aja, maksudnya jelas. Diagram berikut menunjukkan volume hasil produksi dan ekspor kelapa sawit di Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2013 dan 2014, ini tulisannya saya rapikan sedikit, 2011, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi volume hasil produksi dan ekspor lah. Ada dua nih, apa nih dua? Ya, ada ini hasilnya. Ini hasilnya dapat, ekspornya ini artinya tembak keluarnya. Ya, jadi kalau dia mengekspor ke luar negeri atau keluar tempatnya, keluar negeri lah ya. Gitu. Ya pasti hasil lebih banyak lah, nggak mungkin ekspor lebih banyak, aneh kalau ekspor lebih banyak, gimana cerita yang ngutang gitu. Hasilnya 10 masa kirimnya 15, kan nggak masuk akal. Ya, yang pada 2013 dan 2014 berapa persen sawit yang diekspor? Oke, kita lihat dari 2013. Ini analisis data nih. Jadi pada tahun 2013, ekspornya berapa? Kalau kamu lihat di sini 20, ya kan? 20 juta ton, ya, JT ton. Lalu kirimnya berapa? Produksinya. Ya lihat aja, produksi yang gedenya kan. Yang di atas berapa tuh? 30 juta ton. Lihat yang di sini ya. Oke. Yang berarti persen ekspornya berapa? Ya udah 20 per total, kamu kali 100%. Ingat perbandingan? Bisa ya. Lalu pada tahun 2014, ekspornya berapa? Yang pendeknya berapa? Ekspor 2014, 20 juga ya. Tunggu, naik gak dia? Enggak, 20 juta juga. Oke. Tapi produksinya berapa? Naik nih kayaknya. Kita lihat ya, produksi ekspor di ini. Coba kita lihat. Nah, naik dikit, naik satu bar. Sini, naik satu bar ya, dari sini ke sini naik satu bar. 30 ke, kamu lihat, ini kan 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti masing-masing 10, ini kan 10 in total bagi 5, 2. Ya berarti 32. Gitu. Paham ya? Ini 32 nih, pas. 32 juta ton. Ngerti nggak sampai sini? Jadi hati-hati ya. Jadi dia tuh ada satu bar kecil itu nilainya 2. Ya, 32 juta ton. Berarti persen ekspornya menurun. Kebanyakan pakai di dalam negeri gitu. Jadi 20 per 32 kali 100%. Kamu hitung sendiri lah ya, ini kamu nggak hitungin. Kalkulator aja. Koma-koma nih, udahlah nggak apa-apa. Gitu. Itu yang A. Yang B. Bagaimana perkiraan hasil produksi pada tahun 2016? Kamu perhatikan di sini. Dari data 2011 ke 2015, naik atau turun? Produksinya, yang biru tuanya ini nih. Naik terus kan? Naik terus, naik terus. Karena banyak mungkin buka lahannya cukup banyak. Ya udah. Jadi yang B, analisis. Cenderung naik. Kemungkinan besar naik ya. Cenderung itu kan tendensinya, kemungkinan besarnya naik. Gitu. Oke. Lanjut nomor 8. Ini nomor 7 lupa. Sekarang kita lihat ini nomor 8. Tabel di atas menunjukkan banyak siswa SMP SMA di DKI Jakarta pada tahun dan seterusnya. Buatlah diagram batang berdasarkan tabel di atas. Oh, oke. Jadi tahun ajaran. Ini diagram batang double ya. 11 12, 12 13, ya kan tahun ajaran kan tengah-tengah kan. Juni ke Juli ke Julinya. 13 14, 14 15. Nah, yang SMP kok pakai warna biru, SMA kok pakai warna abu-abu. Ingat ya, kayak biasa kan SMP celananya biru, SMA abu-abu. Jadi 300 sampai 300-an ya. Jadi ini 100-an. Ya udah kita tulis pelan-pelan aja nih. 100, ini 200, ini 300 ya. SMA-nya kecil banget, 170-an. Ya udah, nggak apa-apa.
Nah, yang pasti kamu tuh SMP biru dulu 330. Aduh, nggak muat. Nggak bisa, berarti ini kamu taruh ini 400 aja deh ya. Ini 200. Ya, gambarnya nggak sesuai. Ini sesuai skala kan, lihat ya. 300, ini 100. Ya, ukurannya mirip-mirip tuh. Antar jarak. Mungkin nggak terlalu rapi-rapi banget. Ya udah, 330. Ya, anggaplah di batang ya. Batang bikin kotaknya berarti. 330 ya nggak sampai setengahnya. Terus 350 pas di setengahnya. Ya kan, SMP-nya. Lalu 340 turun sedikit, tapi di tengah-tengah sini nih, ya. Oke, pokoknya nggak bisa rapi banget. 370, hampir 400. Hampir 400, di atas, turun sedikit. Nah, gini lah misalnya. Aduh, apa itu? Nah, sini. Ya. Nah, terus abu-abu, ya, yang si SMA. SMA 170, nyaris 200 kan, 170 di sini. Oke, turun 140, agak turun setengahnya. Terus 150 naik lagi dikit. Terus 140 samain lagi sama yang di sebelah kiri. Jadi kamu tinggal ngelihat data, ya. Tapi tandain, kasih warna di fill dulu nih, fill. Terus yang ini di fill lagi. Terus tandain yang warna biru sama yang warna abu-abu. Kasih keterangan, jangan lupa. Yang biru namanya SMP, ini SMA, lalu jangan lupa diagram judul. Diagram batang, jumlah murid. Dalam ribuan ya, dalam ribuan orang. Jadi bukan 300 murid gitu. 300 ribuan murid. Dalam ribuan orang. Ini yang A. Yang B, berapa persen siswa kelulusan SMP tahun 2012-13 yang memilih SMA? Jadi yang B itu kamu lihatnya 2012 sampai 13 yang dari sini yang dari SMP yang naik SMA berarti 140 per 350 dikali 100%. Nah, terus yang C, ya hitung sendiri ya, kan yang pada tahun 2013 saja, 2012-13. Bagaimana perkiraan beasiswa SMA pada tahun 2015 dan 2016? Kira-kira gimana nih? Ini angkanya tidak bisa ditentukan ya, 170 turun, 140, naik lagi 150 turun lagi. Jadi kita nggak bisa tahu, tidak dapat ditentukan. Tapi kita tahu kisarannya. Kisaran di 150 sampai 100, di 100-an ya. Ya 150-an lah. 100 plus minus ya, bisa naik bisa turun 150. Oke, jadi nggak pas 150 tapi bisa lebih bisa kurang, bisa naik nggak? Bisa. Gitu. Tapi kamu perhatikan, SMP-nya 370, SMP-nya. Berarti naiknya lebih banyak dong. Nggak juga ya? Nggak juga. Ya, nggak juga sih. Ini kisaran di 150 dah. Gitu. Oke, jadi ini semuanya kita sudah bisa pelajarin. Jadi yang nomor 8C itu kayak nggak ada jawaban mutlaknya ya. Namanya statistika kan dia bisa menerka, menebak. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Koko akan stop recording.